Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardi Setiawan. Saya mahasiswa arsitektur Universitas Pelita Bangsa. Di kesempatan yang bahagia ini, saya akan memaparkan materi mengenai salah satu contoh arsitektur modern, yaitu gedung Haidar Aliyev Center, karya arsitek Zaha Hadid. Sebelum memasuki ke materi, saya akan mengulas balik mengenai arsitektur klasik. Arsitektur klasik berasal dari Yunani dan Romawi kuno dan dicirikan oleh simetri, kolom, jendela persegi panjang, dan marmer. Untuk beberapa nama selama berabad-abad, arsitek telah menarik pengaruh dari peradaban ini dan memasukkan cita-cita tradisional ke dalam gaya arsitektur selanjutnya. Konstruksi klasik paling ikonik adalah kuil batu besar yang dibangun di atas fondasi kesimetrisan dan keteraturan. Dengan demikian, ada tradisi lama arsitek yang terlibat kembali sejarah arsitektur ini dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan cita-cita dunia kuno. Kita masuk ke sejarah. Arsitektur klasik dibangun pada abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani dan sekitar abad ke-3 Masehi di Roma. Gayanya telah dihidupkan kembali berkali-kali selama bertahun-tahun. Selama Renaissance Italia, para arsitek bekerja untuk memulihkan arsitektur Romawi klasik. Berabad-abad kemudian di Eropa, penggalian diponempeli menghidupkan kembali arsitektur Yunani kuno. Gaya arsitektur yang sesuai kemudian dikenal sebagai kebangkitan Yunani. Masuk ke arsitektur modern. Gaya arsitektur modern merupakan gaya arsitektur statis yang berkembang pada masa pra-industrial sebagai bentuk dari revolusi dari gaya arsitektur tradisional. Gaya arsitektur ini biasanya dikaitkan dengan gaya arsitektur yang berkembang pada era 1920-an hingga 1950-an. Salah satu titik balik berkembangnya arsitektur modern adalah lahirnya karya arsitektur modern berjudul Falling Water House, karya Frank Lloyd Wright, yang juga dikenal sebagai tokoh arsitektur modern. Banyak juga yang mengatakan bahwa pengaruh utama dari perkembangan arsitektur modern di pertengahan abad ke-20 adalah berkembangnya industri penerbangan dan juga perjalanan luar angkasa pada saat itu. Perkembangan ini memberikan inspirasi bentuk-bentuk gubahan aerodinamis dan juga lebih banyak eksplorasi penggunaan material besi pada dunia arsitektur. Kemudian ciri-ciri arsitektur modern. Yang pertama, elemen garis yang simetris dan bersih. Hampir semua bangunan-bangunan ikonik bergaya arsitektur modern memiliki elemen garis yang sangat kuat, baik itu elemen garis horizontal pada denah hingga garis-garis vertikal dan diagonal pada gubahan massa dan fasad bangunan. Yang kedua, prinsip less is more. Istilah less is more merupakan istilah yang dipopulerkan oleh tokoh arsitektur modern Ludwig Mies van der Rohe yang mengacu pada pendekatan minimalis pada bangunan. Tidak ada penggunaan ornamen atau elemen bangunan lainnya yang berlebihan. Setiap elemen berbentuk berdasar fungsi sekaligus estetika secara bersamaan. Yang ketiga, rancangan yang terbuka dan banyak elemen kaca. Bangunan bergaya arsitektur modern memiliki denah lantai yang jauh lebih terbuka dengan minimnya keberadaan penyekatan ruangan. Selain itu, ada juga banyaknya penggunaan kaca sebagai bukaan, sehingga rumah bergaya arsitektur modern terkesan sangat terbuka. Yang keempat, hubungan dengan lingkungan sekitar. Arsitektur modern umumnya selalu memiliki hubungan dengan topografi dari lingkungan atau tampak yang sangat erat. Contoh paling baik mengenai hal ini adalah Falling Water House yang memiliki hubungan langsung antara interior dan eksterior sangat mulus. Salah satu contoh bangunan modern yang saya ambil adalah bangunan modern Haidar Aliyev.
Bangunan ini terletak di AFE Baku 1033 Azerbaijan. Adalah sebuah kompleks bangunan di Baku, Azerbaijan yang dirancang oleh arsitek berkebangsaan Irak Inggris, Zaha Hadid. Bangunan ini terkenal karena arsitekturnya yang khas dan gaya lengkung yang mengalir. Nama bangunan ini diambil dari Heydar Aliyev, sekretaris pertama Uni Soviet yang menjabat dari 1969 hingga 1982 dan Presiden Republik Azerbaijan dari Oktober 1993 hingga Oktober 2003. Pada 2007, Zaha Hadid terpilih sebagai arsitek yang merancang bangunan ini melalui kompetisi. Bangunan ini memiliki aula konvensi, auditorium, aula galeri, dan museum. Proyek yang dimaksudkan untuk memainkan peran integral dalam kehidupan intelektual kota terletak dekat dengan pusat kota. Bangunan ini memainkan peran penting dalam pembangunan kembali kota Baku. Bangunan ini dibuka pada tahun 2012. Dari segi eksterior dan interior, Heydar Aliyev Center berdiri di atas lahan seluas 101.801 meter persegi dengan luas bangunan 57.519 meter persegi dan luas situs 111.292 meter persegi dan luas tampaknya adalah 15.514 meter persegi. Memiliki arti yaitu ruang bersama yang menyebut semua golongan. Sementara warna putih yang mendominasi bagian fasad bangunan menyimpan harapan masa depan bagi Azerbaijan yang lebih cerah. Masuk ke desain compact. Desain Heydar Aliyev Center menetapkan hubungan yang terus-menerus dan lancar antara plaza sekitar dan interior gedung. Alun-alun sebagai permukaan tanah dapat diakses oleh semua sebagai bagian dari kota Baku untuk menyelimuti ruang interior publik yang sama dan menentukan urutan ruang acara yang didedikasikan untuk perayaan kolektif budaya Azeri kontemporer dan tradisional. Formasi yang rumit seperti undulasi, bifurkasi, lipatan, dan infleksi memodifikasi permukaan plaza ini menjadi landscape arsitektur yang melakukan banyak fungsi, menyambut, merangkul, dan mengarahkan pengunjung melalui berbagai tingkat interior. Dengan gerakan ini, bangunan mengaburkan diferensiasi konvensional antara objek arsitektur dan landscape kota. Selubung bangunan dan plaza kota, figur dan tanah, interior dan eksterior. Beberapa prinsip-prinsip arsitektur generatif pada dunia konstruksi modern pada gedung Heydar Aliyev. Yang pertama ada bentuk dan gubahan massa. Bangunan Heydar Aliyev Center memiliki bentuk dan gubahan massa yang rumit dengan adanya bentuk yang bergelombang secara keseluruhan pada setiap sudut perspektif manapun. Bangunan memiliki bagian yang saling keterhubungan antara elemen bagian bawah dengan atas, sehingga tidak ada unsur sudut yang terlihat pada bentuk bangunan. Bagian kulit luar dan dalam tampak bangunan sebagai permukaan yang bersih dan kontinu, yang telah dibagi lagi menjadi pita-pita melalui sambungan lengkungan yang terlihat, yang berjalan paralel dalam satu arah. Yang kedua, tata ruang dan sirkulasi. Heydar Aliyev Center memiliki keterkaitan hubungan yang berkelanjutan secara baik antara interior bangunan dan sekitar bangunan. Terdapatnya 3 fungsi seperti menyambut, merangkul, dan mengarahkan pengunjung dari berbagai tingkat interior, memperlihatkan fungsi ruang yang saling terhubung satu sama lain dengan sirkulasi yang luas, sehingga menjadikan bangunan memiliki penataan interior yang kompleks. Tampak interior bangunan terlihat kerumitan dalam pembuatan tampilan interior dengan bentuk lengkung yang menyatu pada bentuk luar bangunan.
Kerumitan tersebut juga dapat terlihat pada denah yang memiliki sirkulasi penghubung ruang dan bentuk ruang mengikuti bentuk dari massa bangunan. Penataan ruang dan sirkulasi memberikan kesatuan yang saling terhubung dan saling tergantung dengan bentuk massa bangunan. Yang ketiga ada tampak dan fasad bangunan. Pada bagian tampak dan fasad bangunan menampilkan gaya arsitektur yang cair serta melengkung menghindari sudut tajam. Dengan bentuk tersebut menjadikan bangunan terlihat kompleks yang memadukan garis konvensional antara objek arsitektur dan landscape kota. Permukaan yang halus terhadap bahan utama yang digunakan pada fasad terlihat seperti sebuah kurva raksasa yang saling menyambung satu sama lain sebagai bidang aerodinamis. Tampilan fasad terhadap bangunan menerapkan sifat unity, dinamis, dan geometri lengkung yang kompleks. Dengan melihat tampilan permukaan bangunan pada tampak depan, belakang, dan kedua samping bangunan memiliki karakteristik berbentuk melengkung dengan warna dasar putih dan adanya pemakaian kaca. Yang keempat ada struktur dan konstruksi bangunan. Bangunan Haidar Aliyev Center memiliki perpaduan sistem struktur beton bertulang dengan sistem kerangka ruang yang berkolaborasi menciptakan bentuk geometri terhadap permukaan bangunan. Bentuk struktur yang memiliki banyak sifat lengkung dan bebas membuat penyusunan struktur ruang yang rumit, sebab harus mengikuti bentuk sesuai yang diinginkan. Kemudahan hanya ada perancangan awal dengan adanya bantuan alat digitalisasi terhadap proses generatif pada desain arsitektur keseluruhan struktur terhadap bangunan dilapisi dengan struktur rangka ruang space frame yang terdiri dari sistem sambungan tubung baja. Struktur saling terhubung untuk membentuk bangunan yang diinginkan sehingga prinsip unity dan dinamis pada bentuk lengkung bangunan dapat diterapkan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih.